Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 1 April 2024. Saudara, di dalam perenungan kita dari Injil Matius, kita melihat bahwa Tuhan Yesus semasa pelayanannya di dunia ini melakukan banyak mujizat. Pada episode kali ini kita juga akan melihat dua lagi mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika kita membaca, mendengarkan bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat yang cukup mencolok dan cukup sering atau sangat sering pada masa itu, membuat kita bertanya-tanya, apakah kita bisa mengharapkan mujizat-mujizat yang serupa untuk terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, saudara, memang terjadi perdebatan di antara pandangan-pandangan di dalam dunia teologi. Tapi saudara, kita akan melihat bahwa apa maksud dan tujuan Yesus ketika dia melakukan banyak mujizat di tengah dunia ini. Sehingga saya harapkan kita bisa menjawab kira-kira apa yang bisa kita pikirkan atau kita harapkan ketika kita membaca teks-teks tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Oleh sebab itu mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami untuk ketika kami membaca firman-Mu, kami tidak hanya bisa melihatnya, tetapi kami juga boleh mengalaminya dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah pengalaman kami didasarkan pada pemahaman yang benar dari firman-Mu, sehingga kami tidak salah berharap, kami tidak kecewa, tetapi kami punya keyakinan yang kokoh kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan yang mengasihi dan yang menuntun dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan dan juga tantangan, kami tahu harus bagaimana berdoa atau kami berharap. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, teks yang saya maksudkan yang akan kita baca hari ini adalah dari pasal 9, Injil Matius pasal 9, ayat 27 hingga 34. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, orang-orang Kristen kadang-kadang bisa terombang-ambing ketika membaca teks seperti ini. Ketika orang Kristen itu mengalami masalah, problem, sakit penyakit, apakah mereka bisa mendapatkan mujizat seperti ini? Nah, saudara, tidak ada jawaban yang mudah dan tidak ada jawaban yang saya harapkan tidak terlalu disederhanakan, karena hidup itu kompleks dan juga kehendak Allah itu bisa berbeda-beda kepada tiap-tiap orang. Nah, tetapi yang jelas kita bisa melihat di sini ketika Yesus melakukan dua mujizat pada waktu itu, orang banyak berkomentar bahwa yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Ini menunjukkan bahwa meskipun bangsa Israel diberkati Tuhan dengan nabi-nabi di perjanjian lama, dan para nabi itu ada yang melakukan mujizat-mujizat, tetapi mereka mengakui orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, mereka belum pernah melihat mujizat sebanyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita perlu mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus datang melayani sebagai manusia, dia mengambil waktu yang relatif singkat untuk menunjukkan siapakah dirinya. Dan dia mengakhiri pelayanannya kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Dan untuk waktu yang singkat itu, dia harus menunjukkan bahwa dia adalah sungguh Mesias, anak Allah, Juru Selamat
Dia adalah anak Allah yang berkuasa untuk menghapuskan dosa dunia. Sehingga Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, atau dengan kata lain dia melakukan mujizat secara cukup intens. Ada kalanya dia melakukan itu sebagai respons dari iman, seperti yang kita baca, yang kita lihat. Ada dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus, dan ketika Yesus berada di sebuah rumah, kedua orang itu datang dan Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan mereka menunjukkan iman mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup. Dan Yesus merespon dengan mengatakan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Setelah di renungan-renungan Injil Matius sebelumnya, saya sudah menunjukkan bahwa ada kalanya Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat pada saat orang yang menerima mujizat itu tidak kepikiran, tidak punya iman untuk bahwa sesuatu itu bakal terjadi pada waktu itu. Nah, tetapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Allah. Dia punya kehendak, dia punya wewenang, dia punya kedaulatan, sehingga dia bisa melakukan sesuai sekehendak hatinya, sesuai dengan hikmatnya. Nah, yang jelas, saudara, dari dua peristiwa yang dicatat oleh Injil Matius ini, Matius punya maksud untuk menunjukkan kepada pembaca mula-mulanya, yaitu orang-orang Yahudi, bangsa Israel dari keturunan Yehuda, untuk percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan di dalam perjanjian lama. Sehingga kisah dari orang buta yang disembuhkan dan juga orang yang bisu, ini sebetulnya adalah gambaran dan juga penggenapan dari kitab Yesaya. Itu berbicara tentang apa yang dilakukan Mesias kelak, yaitu sebuah pembebasan, sebuah restorasi, pemulihan. Dan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat semasa dia melayani untuk menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab para nabi. Sehingga mujizat-mujizat itu begitu mencolok, begitu intens, sehingga orang-orang yang tidak menyukai Yesus sekalipun, mereka kesulitan untuk mendefinisikan, untuk menentukan orang apakah Yesus ini. Dan seringkali menjadi perdebatan, dan orang banyak akan selalu mengatakan, kalau dia bukan dari Tuhan, dia bukan dari Allah, bagaimana dia bisa punya kuasa yang sedemikian besar? Teks Yesaya yang saya maksud itu ada di dalam Yesaya pasal 35. Saya akan bacakan sedikit lebih panjang untuk saudara dengar dan saudara hayati bahwa apa yang Yesus lakukan untuk menggenapi ini, dan penggenapan itu sifatnya seperti dua lapis begitu ya. Apa yang Yesus lakukan pada waktu itu menunjukkan bahwa dia berkuasa, dan lewat penebusan dosa dia menyelesaikan masalah dosa yang menjadi pemicu, penyebab dari berbagai penderitaan di tengah dunia ini. Tetapi finalnya itu menunggu kedatangannya yang kedua kali. Ya, jadi Yesus melakukan mujizat pemulihan pada waktu dia melayani itu sebagai semacam cicipan. Nah, mari saya bacakan Yesaya pasal 35 ayat 3 hingga ayat yang ke-10. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini sebuah kata-kata penghiburan bagi umat Allah yang tertindas. Ini konteksnya pada zaman Yesaya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang setia, mengalami penindasan. Allah akan datang untuk menyelamatkan kamu. Saya lanjutkan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang yang bisu akan bersorak-sorai. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan juga orang bisu bisa berbicara. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang diselamatkan yang berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, sebagai orang Kristen, kita memahami teks ini bahwa Tuhan Yesus menggenapi sebagian ketika dia melayani di dunia ini, mencelikkan mata orang buta, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, dan kita melihat ada bagian-bagian yang masih menunjuk kepada situasi yang akan datang. Itu ketika Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatu. Ya, dia akan menjadikan langit dan bumi yang baru, di mana ada sukacita abadi, kegirangan, sukacita memenuhi umat Allah. Tidak ada orang yang berdosa yang ada di sana. Kedukaan atau kematian dan keluh kesah akan tidak ada lagi, menjauh. Nah, jadi saudara, jawaban dari pertanyaan apakah kita bisa berharap Tuhan melakukan mujizat-mujizat seperti itu di zaman kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan Yesus kalau dia mau, dia sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan melakukan hal-hal mujizat lainnya yang spektakuler kalau dia berkehendak. Sehingga kita bisa saja memohon, meminta kepadanya. Tetapi saudara, lebih daripada itu, kita melihat bahwa komentar dari orang-orang Israel pada waktu itu, ya hal seperti ini belum pernah dilihat di Israel, menunjukkan bahwa apa yang Yesus lakukan pada masa itu memang sesuatu yang bisa dikatakan kasus khusus, sebuah momen, masa yang spesial di dalam sejarah. Yesus dalam waktu yang relatif singkat, hanya beberapa tahun, menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, Mesias. Dia adalah juru selamat dunia yang akan bangkit dari kematian, yang berkuasa atas maut, berkuasa atas segala kuasa di muka bumi ini. Sehingga dia menunjukkannya dengan melakukan banyak mujizat. Sehingga saudara, kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah untuk pada masa yang tertentu, untuk masa yang spesial itu, ketika dia ada di tengah-tengah dunia, tengah-tengah manusia. Dengan kata lain, karena firman Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, dan keselamatan itu sudah tersedia, dan jaminan hidup yang kekal itu sudah tersedia, bisa diakses dengan beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal, penggenapan yang sempurna dari nubuatan Yesaya tadi misalnya, di mana tidak akan ada lagi kedukaan, tidak akan ada lagi kesusahan. Itu sudah siap, ya, tinggal menunggu penggenapannya. Dan sudah diterima kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, menjadikan dia sebagai juru selamat kita. Sehingga Tuhan tidak punya kewajiban untuk mengadakan mujizat seperti yang dia lakukan pada waktu dia di dunia ini kepada kita di zaman sekarang. Tetapi bukan tidak mungkin, saudara, bahwa Tuhan bisa saja melakukannya. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak membuat mujizat, Tuhan menyembuhkan dengan cara yang tanda petik ya natural, dengan berobat, dengan terapi dan lain-lain. Tetapi saudara, kita tidak menyangkali bahwa Tuhan tetap punya kuasa, Tuhan tetap mampu, dan dia menyediakan pemulihan yang total, sehingga menanggung penderitaan sementara di dunia ini, sehingga kita semakin dimurnikan, kita semakin diperhadapkan untuk tetap setia kepada Tuhan atau tidak, untuk tetap mengasihi atau justru menjadi kecewa kepada Tuhan. Itulah titik momen di mana iman kita itu sedang dimurnikan. Apakah kita lebih mengasihi kenyamanan kita ketimbang hidup bagi Yesus? Nah, saudara, ada kalanya, atau mungkin sering, bisa jadi, Tuhan mengizinkan penderitaan-penderitaan dan tidak memberikan jalan keluar untuk memurnikan iman kita. Tapi sekali lagi, saudara, bukannya tidak boleh, bukannya tidak usah berharap kepada Tuhan untuk dia memulihkan, untuk menyembuhkan, atau apa. Hanya dialah yang sanggup. Tanpa dia yang menolong, tidak ada yang bisa menolong kita.
dengan pertolongan yang sesungguhnya. Tetapi kita sudah ditolong dengan Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, jaminan hidup yang kekal, pemulihan dari segala sesuatu, bahkan pemuliaan. Sehingga saudara, dalam penderitaan sekalipun, kita bisa tetap setia, bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita ingat janji Tuhan seperti di dalam Yesaya tadi. Ya, orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan sorak-sorai, sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Banyak kalimat yang menggambarkan pada momen itu. Betul-betul kita dalam sukacita, riang gembira. Tidak ada lagi air mata selama-lamanya. Sehingga kesusahan, penderitaan, penindasan di dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan sediakan. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita untuk tetap setia. Kalau sudah ada pergumulan, doakan, ceritakan kepada kami, para hamba Tuhan. Mari kita bergumul bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, dia bisa memulihkan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberi jalan keluar dengan cara yang ajaib. Tetapi kalau tidak, biarlah kehendaknya yang jadi. Dan iman kita bisa tetap setia, tetap murni di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.